Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Hidayatun Nikmah dari kelas Filsafat Umum B. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pemikiran beberapa tokoh filosof alam. Tokoh yang pertama yaitu Thales, 2 Anaximandros, 3 Anaximenes, 4 Parmenides, dan yang terakhir yaitu Herakleitos. Tokoh pertama yang akan saya bahas yaitu tokoh Thales. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dari segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap, dan tak terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumen Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, padat ke cair, cair ke gas, dan sebaliknya, tanpa menjadi berkurang. Selain itu, ia juga mengemukakan pandangannya bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Tokoh yang kedua yaitu Anaximandros. Meskipun Anaximandros merupakan murid Thales, tetapi ia justru mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan, sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximandros berpendapat prinsip dasar segala sesuatu adalah to apeiron. To apeiron berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan a dan peras, yang berarti tanpa batas. Ia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Ia bersifat ilahi, abadi, tak terlupakan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah, segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan, yang panas dan dingin, kering dan basah, malam dan terang. Kemudian, kepada prinsip ini, juga semua pada akhirnya akan kembali. Tokoh yang ketiga yaitu Anaximenes. Pemikiran dari Anaximenes lebih cenderung berbicara tentang filsafat alam, yaitu apa yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Salah satu kesulitan untuk menerima filsafat Anaximandros tentang to apeiron yang metafisik adalah bagaimana menjelaskan hubungan saling mempengaruhi antara yang metafisik dengan yang fisik. Karena itulah, Anaximenes tidak lagi melihat sesuatu yang metafisik sebagai prinsip dasar segala sesuatu, melainkan kembali pada zat yang bersifat fisik, yaitu udara. Tidak seperti air yang terdapat di api seperti pemikiran Thales. Udara merupakan zat yang terdapat di dalam semua hal, baik api, air, manusia, maupun segala sesuatu. Karena itu, Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah prinsip dasar segala sesuatu. Udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul, atau akan muncul sebagai bentuk lain. Perubahan-perubahan tersebut berproses dengan prinsip pemadatan dan pengenceran. Bila udara bertambah kepadatannya, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan kemudian batu. Sebaliknya, bila udara mengalami pengenceran, maka yang timbul adalah api.
Proses pemadatan dan pengenceran tersebut meliputi seluruh kejadian alam, sebagaimana air dapat berubah menjadi es dan uap, bagaimana seluruh substansi lain dibentuk dari kombinasi perubahan udara. Tokoh yang keempat yaitu Parmenides. Menurut Parmenides, yang ada adalah kebenaran yang tidak mungkin disangkal. Bila ada yang menyangkal, maka ia akan jatuh pada kontradiksi. Hal itu dapat dijelaskan melalui pengandaian yang diberikan oleh Parmenides. Inti utama dari jalan kebenaran adalah keyakinan bahwa hanya yang ada itu ada. Menurut Parmenides, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak terhancurkan. Setelah berargumentasi mengenai yang ada sebagai kebenaran, Parmenides juga menyatakan konsekuensi-konsekuensinya. Pertama-tama, yang ada adalah satu dan tak terbagi, sedangkan pluralitas tidak mungkin. Hal ini dikarenakan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan yang ada. Kedua, yang ada tidak dijadikan dan tidak dimusnahkan. Dengan kata lain, yang ada bersifat kekal dan tak terubahkan. Hal itu merupakan konsekuensi logis, sebab bila yang ada dapat berubah, maka yang ada dapat menjadi tidak ada atau yang tidak ada dapat menjadi ada. Ketiga, harus dikatakan pula bahwa yang ada itu sempurna. Seperti sebuah bola yang jaraknya dari pusat ke permukaan semuanya sama. Menurut Parmenides, yang ada itu bulat sehingga mengisi semua tempat. Keempat, karena yang ada mengisi semua tempat, maka disimpulkan bahwa tidak ada ruang kosong. Jika ada ruang kosong, artinya menerima bahwa di luar yang ada masih ada sesuatu yang lain. Konsekuensi lainnya adalah gerak menjadi tidak mungkin sebab bila benda bergerak artinya benda menduduki tempat yang tadinya kosong. Tokoh yang kelima yaitu Herakleitos. Pemikiran Herakleitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Herakleitos, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada. Semuanya berada di dalam proses menjadi. Ia terkenal dengan ucapannya yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tetap tinggal. Perubahan yang tidak ada henti-hentinya itu dibayangkan Herakleitos dengan dua cara. Pertama, seluruh kenyataan adalah seperti aliran sungai yang mengalir. Engkau tidak dapat turun dua kali ke sungai yang sama. Demikian kata Herakleitos. Maksudnya di sini, air sungai selalu bergerak sehingga tidak pernah seorang pun turun di air sungai yang sama dengan sebelumnya. Kedua, ia menggambarkan seluruh kenyataan dengan api. Maksud api di sini lain dengan konsep mazhab Miletos yang menjadikan air atau udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Bagi Herakleitos, api bukanlah zat yang dapat menerangkan perubahan-perubahan segala sesuatu, melainkan melambangkan gerak perubahan itu sendiri. Api senantiasa mengubah apa saja yang dibakarnya menjadi abu dan asap, tetapi api tetaplah api yang sama. Karena itu, api cocok untuk melambangkan kesatuan dalam perubahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.